Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada saya selaku pembawa mata pelajaran seni budaya kelas 9 untuk SMP dan MTS sederajat di dalam materi yang ketiga. Perlu diketahui bahwa materi yang ketiga ini merupakan lanjutan dari materi yang telah saya sampaikan pada materi yang lalu. Saya berpesan dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan dalam semua kegiatan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Tentunya kita gunakan untuk beraktivitas kita, dan mudah-mudahan aktivitas kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya. Baiklah adik-adik kelas 9, pada mata pelajaran seni budaya ini lanjutan dari materi yang pertama, yaitu tentang seni grafis, di mana teknik seni grafis ini terbagi atas 9 jenis. Yang pertama adalah dengan teknik cukil kayu, yang kedua dengan engraving, yang ketiga dengan etsa, yang keempat dengan metode ataupun teknik mesotin, yang kelima dengan teknik aquatin, yang keenam dengan teknik dry point, yang ketujuh dengan teknik litografi, yang kedelapan dengan cetak sharing, dan yang terakhir adalah dengan cetak digital. Lalu gambarannya bagaimana sih tentang teknik cukil kayu sampai cetak digital dalam seni grafis mata pelajaran seni budaya ini? Kita lihat dalam slide berikutnya tentang teknik teknik cukil adalah salah satu jenis teknik cetak seni rupa yang merupakan bagian dari teknik cetak manual dalam bidang seni grafis. Biasanya digunakan mediumnya ini adalah kayu. Kemudian medium yang lain pun banyak, tetapi akan menjadi teknik yang berbeda. Kemudian medium lainnya adalah bisa menggunakan logam ataupun dengan menggunakan yang disebut dengan medium lainnya. Sebagai alat untuk mencukilnya, tentunya kalian mengetahui ada yang disebut dengan alat yang berupa paha, pisau, ataupun alat yang keras lainnya yang runcing sehingga dapat membentuk cukilan-cukilan tersebut yang telah diberi sketsa ataupun dikasih ataupun diberi garis bentuk, sehingga dalam pencukilannya akan membentuk sesuatu yang kita inginkan. Ya, teknik berikutnya adalah dengan teknik etsa atau etsen. Dalam proses teknik etsa ini, yaitu dengan menggunakan larutan asam kuat untuk mengikis bagian permukaan logam yang terlindungi untuk menciptakan desain pada logam. Berarti kalau teknik cukil mediumnya adalah dengan menggunakan kayu biasanya, kemudian
kayu tersebut sudah kita bentuk sedemikian rupa. Kemudian bagi pemula mungkin dengan menggunakan sketsa. Kemudian kalau seandainya dengan teknik etsa adalah kita mediumnya ataupun medianya dengan menggunakan bahan logam biasa yang digunakan. Mungkin kalian pun pernah melihat pelakat-pelakat sejenis piala ataupun pelakat hadiah ataupun di beberapa bentuk lainnya yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian lihat. Itu adalah sebagai teknik etsa yang dilakukan oleh para ahli seni rupa yang mempunyai bidang seni grafis. Lalu teknik yang lainnya, tadi kita sebutkan, diketahui bahwa kita mempunyai 9 teknik dalam seni ini. Oke, kita lihat di slide berikutnya ada yang disebut dengan engraving, mezzotint, dan aquatint. Apa sih pengertian tentang ketiganya tersebut? Jadi engraving atau ukiran adalah teknik seni grafis yang melibatkan membuat sayatan ke dalam plat logam yang menahan tinta dan membentuk gambar yang dicetak. Berarti hampir sama dengan teknik yang sudah kita lewati tadi dengan bahan dasar logam. Kalau tadi menggunakan dengan asam kuat sebagai pembentuknya, kalau di sini menggunakan sayatan ke dalam plat logam tersebut. Kemudian mezzotint adalah teknik seni grafis menggunakan media plat logam. Masih sama mediumnya, tetapi ini di mana permukaan logam akan dibuat kasar merata dan didesain sedemikian rupa. Ini kita menggunakan dari gambar tersebut kita melihat teknik graving, kemudian teknik mezzotint dan teknik aquatint. Ya, dalam teknik-teknik ini biasanya mempunyai bahan medium atau mempunyai bahan dasar yang sama, tetapi memang mempunyai alat dan teknik yang berbeda. Ya, kita lihat kepada slide-nya tentang teknik yang lain. Ada teknik dry point dan cetak litografi. Ya. Teknik dry point merupakan variasi dari teknik cetak engraving yang tadi sudah kita lewati. Kemudian teknik ini disebut dengan teknik goresan langsung menggunakan alat runcing. Goresan dry point akan menghasilkan kesan kasar pada tepi garis. Ya, kita lihat di sini ada hasil teknik dry point. Ini menggunakan bahan sebagai mediumnya, yaitu dengan menggunakan bahan logam, kemudian digores dengan goresan alat tertentu yang sudah disediakan sehingga para ahli ini bisa membentuk suatu gambar yang kira-kira gambar itu mempunyai makna dan mempunyai tujuan. Juga ada hasil teknik litografi, di mana litografi ini adalah
teknik mencetak pada permukaan licin, dan umumnya teknik ini juga dipakai dalam memproduksi semikonduktor ataupun peralatan EMS. Teknik keloterapi sering disebut juga dengan nama cetak batu. Ya, lalu selanjutnya teknik yang berikutnya adalah teknik cetak sharing dan teknik cetak digital, di mana kedua teknik ini adalah cetak yang kalau di awal adalah manual yang dilakukan mungkin saat-saat zaman dahulu pun pernah dilakukan, tetapi untuk kedua teknik yang terakhir ini adalah teknik cetak sharing dan teknik cetak digital, di mana kedua hasil ini ataupun kedua teknik ini adalah dengan menggunakan beberapa alat-alat yang sudah dianggap modern. Lalu apa sih yang disebut dengan cetak sharing? Pada pelajaran yang lalu telah disampaikan tentang cetak sharing ini, tetapi pada kali ini saya sampaikan kembali bahwa cetak sharing adalah cetak yang dilakukan untuk sablon, di mana telah kalian ketahui bahwa teknik sablon ini menggunakan bahan dasar nilon ataupun sutra sebagai bahan untuk menghasilkan cetakan tersebut. Nah, cetakan sablon ini juga bisa dilakukan dengan teknik manual, ya, yang seperti gambar tersebut di atas. Juga ada teknik lainnya yang menggunakan teknik digital tentunya. Nah, dalam teknik digital ini juga kalian mengetahui bahwa pada saat zaman modern ini dengan berkembangnya berbagai macam teknologi, ini sudah semakin cepat orang dapat menghasilkan berbagai macam hasil cetakannya sesuai dengan desainnya, sesuai dengan apa yang digunakan dalam teknik tersebut. Mungkin dengan menggunakan alat-alat bantu teknologi lainnya, kemudian dicetak dalam bentuk cetakan digital, tentunya dengan menggunakan alat-alat yang lebih maju dan lebih modern lagi. Ya, pada kesempatan pelajaran yang ketiga ini, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Tetap kalian jaga kesehatan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan dipertemukan untuk bermuajahah, untuk bertatap muka, belajar normal seperti biasa, seperti yang sudah kita inginkan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini ada manfaatnya, dan kami berharap semoga pelajaran yang telah saya sampaikan dijadikan sebagai bahan dasar untuk evaluasi di hari-hari yang akan datang. Ya, akhirnya dari saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.